Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah karuniakan kepada umat manusia untuk menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi umat manusia di muka bumi ini. Iman itu cenderung naik dan juga cenderung turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu terkadang naik dan juga terkadang turun. Ini adalah permasalahan dan problematika yang dihadapi seorang mukmin di muka bumi ini sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Kecenderungan untuk turun adalah suatu permasalahan, dan salah satu solusi untuk bisa menguatkan keimanan sehingga mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai derajat muttaqin, derajat yang akan memperoleh karunia dalam surga Allah Azza wa Jalla adalah berpuasa pada bulan Ramadan dan berbagai amal-amal saleh yang ada di dalamnya. Sisi lain, keimanan yang kuat dan keimanan yang baik akan menjadikan segala permasalahan yang kita hadapi di dunia ini pun dapat terselesaikan dengan baik insya-Allah. Sehingga dua hal minimal yang akan kita dapatkan manfaatnya dengan keberkahan Ramadan itu adanya peningkatan derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua adalah menjadi solusi terhadap berbagai perkara permasalahan yang dihadapi umat manusia, terlebih khusus bagi orang yang beriman atau seorang muslim. Kiat-kiat upaya untuk mencapai tujuan dan keberkahan Ramadan itu cukup banyak, sehingga seorang mukmin harus memberikan perhatian besar, harus tahu apa kiat-kiat, apa upaya-upaya yang harus dipersiapkan, yang harus dilakukan dalam upaya untuk mencapai kekuatan keimanan dan menjadikan Ramadan ada solusi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tentu adalah berupaya semaksimal mungkin menguatkan hati untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu. Karena ini adalah karunia terbesar dari Allah, maka patut disyukuri, patut bergembira dengannya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kegembiraan ini akan menghadirkan nanti sifat-sifat kebaikan lainnya. Karena ini adalah implementasi dari konsep syukur itu sendiri. Nah, kalau kita mampu bersyukur dengan baik, akan melahirkan sifat-sifat kebaikan lainnya. Yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan berbekal. Bekal ini maupun bekal fisik maupun bekal non-fisik. Yang makna kita harus bersiap dengan bekal ilmu yang dengan ilmu ini kita bisa mengetahui apa yang terbaik dalam melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan. Dan sebaik-baik persiapan adalah selain bekal ilmu adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dengan mempersiapkan diri kita dengan hati yang bersih, hati yang suci, berupaya untuk menghindarkan segala keburukan dan menghiasi amalan kita dengan amal soleh, ini akan nanti bisa membentuk pribadi tangguh dalam kehidupan, terlebih khusus bisa memaknai puasa itu dengan baik. Dan yang ketiga adalah merencanakan. Karena indikator ketakwaan kita kepada Allah itu adalah mereka yang mau dan berupaya untuk merencanakan segala pekerjaan yang akan dikerjakannya. Karena ciri ketakwaan itu adalah merencanakan hal yang baik. Hal itu kita bisa lihat dan kita pahami dari firman Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan lihat apa yang telah dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan. Sehingga merencanakan sesuatu itu adalah panggilan iman. Dia adalah buah daripada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Perencanaan yang baik itu merupakan dorongan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya orang yang berimanlah yang mampu merencanakan dengan baik pekerjaan itu. Karena dia akan bekerja bukan hanya semata-mata melaksanakan, akan tetapi memiliki visi misi yang sangat kuat yang akan dicapai baik di dunia maupun nanti di akhirat. Visi seorang mukmin dalam kehidupan ini bukan hanya menikmati kehidupan dunia, tapi berupaya menggapai kebahagiaan yang akan diperoleh nanti di akhir, yang merupakan masa yang tidak akan berakhir, di mana kenikmatan itu akan dirasakan. Nah, bulan Ramadan adalah peluang terbaik untuk bisa meraih kebahagiaan itu, menyelamatkan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Di mana manfaat ibadah yang ada di dalam Ramadan ini sangat dahsyat, sehingga diberikan khusus ruang di dalamnya. Kewajiban berpuasa dengan datangnya bulan Ramadan ada suatu indikator dahsyat dalam agama kita ini, bahwa antara ibadah puasa dengan Ramadan adalah merupakan dua hal yang menentukan, bahkan menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah memasang target. Selain kita rencanakan, tentu ada target-target. Ya, moga-moga dalam Ramadan ini kita bisa meraihnya. Seseorang yang melewati masa bulan Ramadan, di mana tidak ada target-target yang akan dicapai, dia akan dapat melalui ibadah itu dengan seadanya saja. Tapi ketika ia mampu memasang dan merencanakan dengan menentukan target-target yang ada dalam Ramadan itu, insya Allah dia akan memperoleh keutamaan. Minimal itu merupakan karunia, penghargaan Allah dengan kemampuan berniat dengan niat yang baik. Dan itu dengan Allah Subhanahu wa taala ya ingin lihat dalam kehidupan kita, keinginan yang baik dalam kehidupan ini. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya ini sangat ditentukan, kata Allah Azza wa Jalla, apa yang hamba persangkakan kepadaku. Ketika ia memasang target, itu artinya memasang niat-niat yang baik dalam dirinya. Dan itu yang akan kita peroleh nanti di akhirat insyaallah. Di antara target yang akan kita peroleh nanti, moga-moga ada peningkatan kekuatan iman, dan juga semoga dengan itulah kita akan mampu memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita maupun keluarga. Yang terakhir adalah saat kita melaksanakan ibadah puasa ini, seyogyanya seluruh amalan yang menyertainya juga diamalkan secara ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, sebagai bentuk kedekatan kita kepada Allah. Kita anggap bahwa inilah mungkin ibadah yang terakhir, ataukah ibadah puasa bulan Ramadan yang terakhir. Moga-moga ibadah puasa ini yang merupakan suatu hal yang terakhir akan memaksimalkan ibadah karena seorang mukmin, dan ini adalah karakter keimanan yang ada dalam diri seseorang, adalah mengakhiri segala amalannya itu dengan amal yang baik, sehingga Allah Azza wa Jalla menilai amalan-amalan kita sebelumnya itu sangat terkadang ditentukan oleh akhir segala amalan kita. Kalau kita mampu mengakhir amal ini dengan husnul khotimah, dengan amal yang baik, yakinlah bahwa amal-amal yang awalnya akan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menyiapkan diri kita Ramadan ini dengan baik, sehingga peningkatan keimanan yang merupakan solusi terhadap masalah yang kita hadapi dapat kita wujudkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.